Nah, ini yang saya katakan tadi, secara rasiologis dan secara sosiologis itu memang pengadilan HAM itu dibentuk untuk salah satunya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu ada pengadilan HAM yang dibentuk untuk mengadili kasus Timur Timur ketika jejak pendapat, ketika pada saat itu dia ingin memerdekakan diri, dan di situ terdapat banyak sekali korban yang meninggal dunia akibat dari jejak pendapat itu. Akhirnya waktu itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu mengeluarkan resolusi nomor 1264 tahun 99 yang di situnya salah satunya adalah untuk mengatur dan memerintahkan pada saat itu negara atau Indonesia untuk menggelar pengadilan HAM. Maka ya inilah salah satunya pengadilan HAM yang terbentuk setelah Orde Baru atau Orde Baru jatuh tahun 98. Dan akhirnya tahun itu peristiwa Timor Leste itu diangkat dan diadili di pengadilan HAM ad hoc. Ini salah satu pembentukannya. Jadi pengadilan HAM itu memang ada dua, nanti akan saya jelaskan dua macam bentuknya. Nah, ini yang menjadikan respon tadi bahwa Dewan Keamanan PBB itu memberikan resolusi untuk menggelar pengadilan HAM yang mana didahului oleh tindakan penyelidikan dan penyidikan ya. Akhirnya pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM ad hoc, tetapi Perpu itu dianggap kurang kuat pada saat itu. Jadi akhirnya Perpu itu dicabut sehingga dirumuskanlah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi setelah ada Undang-Undang 39 tahun 99 baru muncullah yaitu Undang-Undang Peradilan HAM, yaitu Undang-Undang 26 tahun 2000. Yang ini yang mengatur mengenai hukum acara dari pengadilan hak asasi manusia itu sendiri. Ini salah satu sejarah yang memang kita perlu tahu bahwa pengadilan HAM ini memang baru ada ketika tahun 98-99 karena untuk merespon adanya peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya adalah untuk merespon pada saat itu kejadian di Timur Timur, jejak pendapat di Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Kemudian akhirnya dibentuk ya. Jadi sebelum dibentuknya Undang-Undang 26 itu memang di pasal 104 Undang-Undang 39 itu menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM maka di situ dibentuklah pengadilan hak asasi manusia yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi desainnya adalah pengadilan HAM itu adalah pengadilan yang berada di dalam pengadilan umum. Jadi pengadilan yang tetap sebenarnya. Sehingga dari pengaturan di pasal 104 ini dibentuklah, karena pada saat itu belum ada undang-undangnya, maka dibentuklah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, sehingga ini adalah salah satu dasar hukum untuk pembentukan dari pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Yang mana pembentukan ini adalah untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Jadi nanti kita akan bahas apa saja pelanggaran HAM yang berat itu. Karena ada beberapa kategori-kategori yang ada sehingga kita bisa mengkategorikan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, ada kekhususan, makanya saya katakan Undang-Undang 26 ini adalah bersifat khusus. Jadi apa yurisdiksi atau apa kewenangan absolut dari pengadilan HAM? Kalau kita bicara Undang-Undang 26 tahun 2000, di situ disebutkan bahwa pengadilan HAM itu hanya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Apa saja itu pelanggaran HAM yang berat? Menurut Undang-Undang HAM ada dua, yaitu di pasal 4, junto pasal 7, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi hanya dua sebenarnya tindak pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan hak asasi manusia. Jadi hanya dua ini sebenarnya kasus yang bisa ditangani.
Cuma nanti modelnya bisa berbeda-beda antara pengadilan HAM umum dengan pengadilan HAM ad hoc. Yang mana pengadilan HAM ad hoc itu adalah dibentuk untuk khusus sebagai mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi di sini nanti akan ada namanya asas pemberlakuan asas non-retroaktif. Jadi untuk kasus pelanggaran HAM berat itu pemberlakuannya bisa masa lalu, meskipun dulu belum ada pengadilan HAM, tapi pengadilan ini dibentuk bisa menangani kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu, karena sifat dari pelanggaran HAM ini adalah sifatnya adalah the extraordinary crime atau kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi di situ bisa diadili. Tapi memang yurisdiksinya yang perlu dipahami oleh kawan-kawan semua atau teman-teman semua adalah hanya dua tindakan kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa saja itu? Dua itu. Yang pertama kita bicara mengenai apa sih yang disebut dengan kejahatan genosida. Sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM, genosida itu apa? Genosida itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan, baik seluruhnya atau sebagian, kelompok bangsa, ras, kelompok agama, dan golongan tertentu dengan cara apa? Dengan cara bisa membunuh, bisa mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, bisa menciptakan dan memusnahkan seluruh kehidupan kelompoknya, memaksakan untuk mencegah kelahiran, bisa misalnya dia dicegah kelahirannya, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Kalau kita bicara definisi kejahatan genosida, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang HAM, itu adalah sesuai dengan definisi yang diatur dalam Statuta Roma. Statuta Roma itu adalah suatu statuta yang mengatur mengenai pengadilan pidana internasional atau International Criminal Court atau Statuta Roma tahun 98. Karena lagi-lagi Undang-Undang Pengadilan HAM ini adalah salah satunya ya karena memang Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak Asasi Manusia dan sudah meratifikasi kovenan-kovenan yang berkaitan dengan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Maka salah satu terjemahan dari kejahatan genosida ini adalah sama dengan yang diatur dalam Statuta Roma tahun 98 tentang ICC atau International Criminal Court. ICC itu apa? ICC itu adalah suatu pengadilan internasional yang mengadili kejahatan luar biasa. Yang mana dia berwenang mengadili ketika apa? Ketika negara tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili suatu kejahatan luar biasa tersebut. Dan salah satunya adalah kejahatan pelanggaran HAM. Misalnya apa? Dulu pernah ada namanya kejahatan HAM di Rwanda ya, di Rwanda. Jadi salah satu yang dulu pernah diadili di ICC itu adalah kejahatan HAM di Rwanda, yang mana pada saat itu pemerintah Rwanda itu tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili kejahatan tersebut, sehingga kejahatan ini diserahkan kepada International Criminal Court atau ICC di Belanda. Dan ini sesuai dengan Statuta Roma tahun 98. Nanti pertanyaan bagaimana dengan pelanggaran HAM di Indonesia? Kenapa kok kita nggak bisa masuk ke ICC? Nanti itu pertanyaan menarik sebenarnya, dan kenapa kok sampai sekarang para pelaku dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu juga belum pernah diadili karena proses penyelidikannya itu masih mandek di Komnas HAM. Nanti kita akan bahas apa sih yang menjadi problematika, kenapa kok kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini belum pernah diselesaikan dan belum pernah diadili. Hanya ada satu yang pernah diadili, yaitu kasus Timor Leste atau Timor Timur, dan itu pun pelakunya sempat dihukum, tapi akhirnya dalam proses kasasi dan proses peninjauan kembali itu dibebaskan oleh pengadilan. Ini yang pertama dulu kita harus pahami mengenai kejahatan genosida yang ada di Indonesia. Ini pengertiannya. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Yaitu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan terhadap masyarakat yang meluas, sistematis,
yang diketahui memang serangan ini ditujukan terhadap penduduk sipil secara langsung. Jadi serangan ini dilakukan terhadap penduduk sipil secara langsung yang bersifat meluas dan sistematis. Bisa serangannya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan secara paksa, atau bahkan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang atau perampasan terhadap kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Bisa penyiksaan juga, perkosaan, perbudakan, pelacuran, dan sebagainya. Penganiayaan dan sebagainya, dan di sini memang secara pengertian di situ memang dia menimbulkan akibat yang secara langsung, sistemik, dan sistematis. Dan yang patut teman-teman pahami sebenarnya dalam konsep pengadilan HAM ini adalah memang pengadilan HAM ini secara konsep internasional yang bisa diadili dalam pengadilan HAM ini memang ya yang memiliki kewenangan, dalam artian adalah negara. Jadi dalam konteks hukum HAM internasional itu yang menjadikan dan membuat obligation of human rights atau kewajiban untuk menghormati HAM itu adalah negara. Maka kebanyakan yang melakukan pelanggaran HAM dalam konteks ini adalah negara itu sendiri. Makanya banyak sekali para pelaku-pelaku pelanggaran HAM itu memang tidak bisa diproses karena memang dia ada intervensi dari negara. Termasuk ini, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada intervensi dari negara. Siapa yang bisa melakukan ini ya pasti adalah negara atau orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki akses dan memiliki sumber daya untuk bisa melakukan itu. Mungkin dalam konteks internasional mungkin kita tahu ada genosida itu mungkin dulu pada saat pemberontakan atau pembantaian ras Yahudi ya di Jerman dilakukan oleh Nazi, itu adalah genosida. Kemudian mungkin yang baru-baru ini misalnya pembunuhan terhadap ras etnis Rohingya misalnya, dan beberapa kasus pelanggaran HAM terhadap ras etnis suku tertentu di beberapa negara yang terjadi. Dan di situ kalau kita mau lihat ya ada aktor negara di situ, tentara, kepolisian ataupun aktor-aktor non negara yang itu memang memiliki akses, memiliki sumber daya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau melakukan genosida. Makanya kenapa saya katakan peristiwa pelanggaran HAM berat itu akan sangat sulit diadili di negara sendiri karena memang di situ ada keterlibatan negara. Karena dalam konteks internasional pun pelanggaran HAM itu adalah yang memang dilakukan oleh negara, bukan oleh masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil ya pelanggaran hukum tetap dihukum oleh hukum nasional, dan itu pelanggaran bukan bersifat hak asasi manusia tapi bersifat pelanggaran pidana. Mungkin ada kejahatan terorisme dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah dilakukan oleh negara, maka unsurnya masuk bahwa itu memang menjadi salah satu unsur dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Ini dua ini, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida adalah salah satu yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan hak asasi manusia. Jadi hanya dua di Indonesia yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan hak asasi manusia. Saya lanjutkan, ini yang menjadikan perbedaan antara Undang-Undang 26 tahun 2000 dan Statuta Roma ya. Jadi ada dua perbedaan. Kalau Statuta Roma yang mengatur mengenai ICC tadi, International Crime of Court atau pengadilan pidana internasional, itu ada 4 jenis pelanggaran atau kejahatan yang bisa diadili. Tapi di undang-undang kita dikurangi dalam artian tidak semua kejahatan yang diatur di ICC atau di Statuta Roma itu menjadi tindak pidana atau kejahatan yang memang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kalau di Statuta Roma ada 4, yaitu pertama ya genosida sama. Genosida ini sama dengan yang di Indonesia, bahkan pengertiannya juga sama. Ini sama, crimes against humanity itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, itu sama dengan di Indonesia. Crimes against humanity itu sama halnya dengan di Statuta Roma. Yang tidak ada adalah dua hal, yaitu yang pertama adalah kejahatan perang atau war crimes. Kejahatan perang ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan ketika terjadi perang. Kita tahu ada hukum humaniter internasional ya, ada hukum perang internasional, misalnya
Hukum perang itu tidak boleh berperang itu untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil. Tidak boleh melakukan penyerangan terhadap institusi pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan atau hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam proses melakukan hal tersebut di masa perang. Itu ketika melakukan pelanggaran itu maka terjadilah namanya pelanggaran terhadap peperangan atau war crimes atau kejahatan perang. Mungkin yang paling banyak disorot dari dunia internasional antara Palestina dengan Israel ya, itu banyak menganggap bahwa Palestina itu dan Israel melakukan kejahatan perang. Tapi itu tadi apakah si Israel itu bisa diadili dalam konteks pelanggaran HAM berat? Nah, ini kita menjadi pertanyaan juga. Dan yang ketiga adalah kejahatan agresi atau the crime of aggression. Kejahatan agresi itu adalah kejahatan hampir sama dengan kejahatan perang, tapi di sini sifatnya adalah agresi, yaitu ketika penjajahan, ketika melakukan penyerangan itu ada beberapa kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Jadi ini perbedaannya. Mungkin dalam konteks Indonesia mungkin kejahatan perang tidak ada ya, jadi makanya ini tidak diberlakukan ya, dua kejahatan ini tidak diberlakukan sehingga hanya ada dua kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Jadi itu perbedaannya antara Statuta Roma dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Aspek yang lainnya, ini seperti saya katakan, undang-undang ini adalah undang-undang yang diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000. Dan di sini juga dinyatakan bahwa pelanggaran HAM berat itu bisa diadili menurut undang-undang ini, yang mana ada pemberlakuan asas retroaktif, yaitu asas di mana ketika terjadi pidana, jadi asas retroaktif ini kan menjadi dasar dari tindak pidana ya, jadi asas legalitas. Asas legalitas kan berarti apa? Ketika terjadi perbuatan maka harus ada peraturan hukum yang dilakukan. Jadi tidak ada pidana tanpa adanya peraturan hukum atau tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. Tetapi di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu diberlakukan retroaktif. Meskipun undang-undang ini ada sejak tahun 2000, tetapi di sini Undang-Undang Peradilan HAM bisa diberlakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu sebelum tahun 2000 atau sebelum tanggal 23 November 2000. Salah satunya mungkin ada pembantaian di Timur Timur ya, ada juga kasus-kasus yang memang selama ini memang dirasa sebagai pelanggaran HAM berat, misalnya kasus DOM di Aceh, daerah operasi militer di Aceh ataupun Papua, kasus Tanjung Priok, ada 9 kasus yang sudah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, ada kasus Tanjung Priok, kasus Talang Sari di Lampung, Semanggi 1, Semanggi 2, kasus Trisakti, kasus 65 itu semua adalah sudah dinyatakan oleh Komnas HAM dan sudah dinyatakan sebagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan menurut Undang-Undang 26 itu pengadilan HAM ad hoc itu berwenang untuk mengadili. Cuman perbedaannya adalah dibentuknya pengadilannya bukan pengadilan HAM yang biasa, tapi pengadilan HAM ad hoc. Yang mana pengadilan HAM ad hoc ini tidak sembarangan dibentuk, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Salah satunya adalah dengan memutuskan itu dalam persetujuan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ketika DPR setuju pengadilan HAM ad hoc ini sudah dibentuk, maka disitulah pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk. Jadi tidak bisa diadili di pengadilan HAM biasa. Meskipun pengadilan HAM ada di masing-masing wilayah, tapi itu tidak bisa diadili ketika pelanggaran HAM-nya itu terjadi di masa lalu atau pelanggaran HAM beratnya itu terjadi di masa lampau. Jadi hanya bisa diadili di pengadilan HAM ad hoc saja untuk pengadilan HAM yang untuk masa lalu. Ini secara tempo atau rasionali temporis atau waktu terjadinya pidana itu dilakukan, maka dia bisa berlakukan secara surut.
Kemudian selain itu ada juga namanya dasar hukum, yaitu putusan MK. Ada beberapa putusan MK yang terjadi untuk mendasari pemberlakuan surut itu, bahwa ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa ketika terjadi kejahatan yang serius atau kejahatan extraordinary crime di situ, maka itu bisa diperlakukan secara surut. Jadi sama kayak beberapa terjadinya pelanggaran-pelanggaran, misalnya kasus terorisme itu dulu kan tidak ada undang-undang terorisme, tapi sejak kasus terorisme di Bali terjadi, kasus Amrozi Ali Imran dan sebagainya, itu akhirnya meskipun belum ada undang terorisme, tapi dibentuklah Perpu terorisme, yang mana Perpu itu diberlakukan terhadap para pelaku bom Bali. Meskipun secara hukum pidana itu tidak diperbolehkan karena melanggar asas legalitas, tapi dengan adanya putusan MK dan beberapa peraturan perundang-undangan yang itu memang dinyatakan bahwa kejahatan yang serius, the extraordinary crime, kayak terorisme, kejahatan pelanggaran HAM berat, kemudian kejahatan-kejahatan yang bersifat serius, itu bisa dilakukan asas retroaktif atau diberlakukan secara surut. Ini dasar hukum salah satu yang mana itu mendasari dari putusan MK untuk memperlakukan kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu itu bisa diadili. Nah, ini yang saya katakan tadi, pengadilan HAM ad hoc itu tidak bisa dibentuk secara sembarangan. Namanya saja ad hoc ya, namanya saja ad hoc atau sementara, maka dia dibentuk berdasarkan pembentukan yang bersifat sementara. Jadi setelah selesai ya dibubarkan, tidak ada. Apa salah satu syaratnya, yaitu diatur di pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM, dibentuk pengadilan HAM ad hoc itu atas usul dari DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Jadi dalam hal ini DPR mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, yang mana pengadilan HAM ini bertugas untuk mengadili peristiwa dugaan terjadinya pelanggaran HAM asasi manusia yang berat, yang memang dibatasi pada lokasi dan peristiwa yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM ini terjadi. DPR RI pernah melakukan rekomendasi ini pada yang pertama, yang tadi kasus Timur Timur atau kasus Timor Leste, dan yang kedua DPR RI sekitar 5 tahun yang lalu sudah pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc untuk kasus 98 ya, kasus 98, kasus penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 98, karena di situ sudah terjadi pelanggaran HAM berat, dan tapi sampai sekarang pengadilan HAM ad hoc belum dibentuk karena penyelidikan dari Komnas HAM itu belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Agung. Jadi nanti kita akan bahas ya, jadi pengadilan HAM ini dia apa yang tidak sama dengan pengadilan pidana. Seperti yang kita tahu, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Di kasus pelanggaran HAM itu hanya ada dua ya. Jadi pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM itu dibentuk oleh Undang-Undang HAM 39 tahun 99 yang berfungsi sebagai penyelidik. Dia, Komnas HAM, berfungsi untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah menemukan unsur dulu. Menemukan unsur adanya peristiwa pelanggaran HAM. Baru setelah ada proses penyelidikan selesai, maka penyelidikan ini Komnas HAM sudah tidak berwenang lagi untuk melanjutkan kasus. Itu dilimpahkan ke kejaksaan atau dilimpahkan ke Jaksa Agung. Baru Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung itu berfungsi sebagai tim penyidiknya. Jadi tim penyidiknya adalah Kejaksaan Agung. Sekaligus nanti ketika sudah disidangkan di pengadilan hak asasi manusia, itu Kejaksaan Agung juga berfungsi sebagai penuntut umum. Jadi sama kayak perkara korupsi, jadi kejaksaan itu berfungsi sebagai penyidik dan berfungsi sebagai penuntut umum. Tetapi perbedaannya adalah dalam peristiwa pelanggaran HAM, di situ ada Komnas HAM yang berfungsi sebagai penyelidik dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi memang permasalahannya sampai saat ini antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung masih belum satu suara ya untuk menentukan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini sudah masuk unsur adanya pelanggaran HAM berat atau tidak. Makanya sampai sekarang 9 berkas yang dinyatakan selesai oleh Komnas HAM yang merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat itu sampai sekarang masih belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung seperti yang saya katakan tadi.
Ada peristiwa Talang Sari, kemudian penculikan aktivis 98, kemudian Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, dan kasus 65. Itu sampai sekarang masih belum terjadi pengadilan HAM-nya karena Kejaksaan Agung belum menyatakan berkasnya lengkap. Itu pengadilan HAM ad hoc. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada juga putusan MK yang menyatakan bahwa Komnas HAM itu berfungsi sebagai penyelidik. Jadi pengadilan HAM ini harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan yang memang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu yang pertama penyelidikan harus dilakukan oleh Komnas HAM terlebih dahulu. Setelah itu proses penyelidikan selesai akan dilanjutkan kepada Kejaksaan Agung sebagai tim penyidik. Jadi putusan MK ini sudah menguatkan kembali bahwa fungsi penyelidik dan penyidik itu menjadi fungsi yang berbeda antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Nah, ini yang beberapa putusan yang disebabkan kenapa kok sampai sekarang banyak frase atau kasus-kasus berkaitan dengan HAM itu belum bisa dikatakan dan belum bisa digelar pengadilan HAM-nya, karena di situ ada kata frase-frase yang dianggap dalam Undang-Undang 26 itu masih sumir atau tidak menimbulkan kepastian hukum, ya, misalnya kata dugaan, sehingga pengadilan HAM ini akhirnya agak sulit untuk digelar karena ada beberapa hal yang memang belum bisa dinyatakan baik secara undang-undang ataupun dari segi penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, sehingga beberapa kasus sampai sekarang masih belum bisa diadili di pengadilan hak asasi manusia. Jadi beberapa putusan MK pun juga sudah pernah terjadi untuk memutus berkaitan dengan undang-undang hak asasi manusia ini. Nah, secara individu, jadi person jurisdiksi atau jurisdiksi secara personal, berdasarkan pasal 6-nya, pengadilan HAM ini ditujukan pada individu. Jadi individu yang diduga menjadi para pelaku pelanggaran HAM berat. Kalau dulu di Timur Timur, kasus Timur Timur yang banyak diadili adalah dari unsur golongan tentara, ya, pada saat itu yang bertugas di Timur Timur. Tetapi di sini pengadilan tidak bisa mengadili seseorang yang dilakukan atau seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejadian atau kejahatan itu dilakukan. Jadi untuk anak-anak, pengadilan HAM itu juga tidak berwenang mengadili perkara pengadilan hak asasi manusia. Jadi hanya orang dewasa saja yang ditangani. Secara teritori atau territorial jurisdiction, pasal 5 Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM itu bahkan pengadilan HAM ini bisa mengadili perkara yang dilakukan di luar batas wilayah teritori negara itu. Tapi di situ harus memang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi ketika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindakan pelanggaran HAM berat yang di luar yurisdiksi atau di luar wilayah teritori negara Republik Indonesia, maka pengadilan HAM juga berwenang untuk mengadili. Mungkin beberapa kasus-kasus terorisme dan beberapa kasus-kasus yang terjadi di luar wilayah negara kita itu bisa diadili di pengadilan HAM. Kemudian, ini yang juga terjadi pengaturan dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu pemberlakuan hukuman mati. Jadi Undang-Undang 26 ini itu juga masih mengatur mengenai hukuman mati. Jadi para pelaku pelanggar HAM itu bisa dikenakan death penalty atau hukuman mati. Jadi karena ini bersifat serius, maka hukumannya memang sangat-sangat berat, ya, kalau kita lihat di Undang-Undang 26 ini, karena memang para pelakunya di situ diancam dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Dan di sini salah satu undang-undang di Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati selain undang-undang korupsi, undang-undang berkaitan dengan perlindungan anak, ada juga undang-undang pengadilan HAM ini yang
juga mengatur mengenai pidana mati. Nah, ini kita masuk ke hukum acaranya ya. Jadi secara hukum acara, sebagaimana diatur di pasal 10 sampai pasal 33 Undang-Undang 26 ini, secara prinsip umum sebenarnya yang berlaku adalah hukum acara pidana yang sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun ini dalam beberapa ahli yang ada, ahli hak asasi manusia yang ada, pemberlakuan KUHP atau pemberlakuan hukum acara pidana ini juga akan menghambat terjadinya proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran berat. Kenapa? Karena pertama ya, secara logika, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah KUHP atau undang-undang yang didesain untuk mengatasi kejahatan-kejahatan atau tindak pidana biasa. Sedangkan pelanggaran HAM itu adalah tindak pidana yang dilakukan secara serius, the most serious crime atau the extraordinary crime. Maka harusnya ada hukum acara yang berbeda daripada yang diatur oleh KUHP. Misalnya apa yang salah satu yang berbeda dan salah satu yang memang harus dijadikan dasar pembeda. Misalnya satu, kalau kasus pelanggaran HAM berat itu kan pasti terjadi pada masa lalu ya. Mungkin yang terjadi pada tahun 98, 99. Kemudian ada lagi yang lebih lama yaitu peristiwa 65 ya. 65 itu terjadi pada tahun 65. Itu kalau kita mau lihat di KUHP-nya itu banyak sekali para pelaku bahkan para saksi-saksi yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada. Nah, itu kalau kita mau berlakukan KUHP berdasarkan KUHP ya jelas tidak akan mungkin bisa karena semua barang bukti petunjuknya sudah tidak ada. Padahal yurisdiksi itu ada untuk menangani pelanggaran HAM berat masalah, tapi ternyata ininya masih bersandar pada KUHP. Jadi agak susah untuk menerapkan itu sehingga penyelidik dari Komnas HAM itu juga kesulitan untuk menyelidiki kasus-kasus yang memang terjadi pada masa lampau karena ya itu tadi saksinya tidak ada, pelakunya pun juga pasti juga sudah tidak ada dan peristiwa-peristiwa tersebut juga sudah terjadi masa lampau dan agak sulit untuk ditelusuri bukti-buktinya. Makanya kenapa kok sampai sekarang para korban-korban itu misalnya para janda-janda atau para ibu-ibu yang dulunya anak-anaknya itu menjadi korban pada tahun 98, kasus Semanggi 1, Trisakti, dan sebagainya itu masih sekarang masih menuntut adanya pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku pembunuh dari anaknya itu sendiri. Jadi sampai sekarang pun belum terjadi pengadilan HAM itu karena itu tadi berkasnya masih bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan. Terakhir sudah diserahkan lengkap tapi ternyata dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung. Ya karena memang salah satu yang dirasa, saya beberapa kali sempat diundang oleh Komnas HAM untuk gelar perkara beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk beberapa akademisi yang konsen terhadap hak asasi manusia pun juga menyampaikan yaitu tadi memang kasus-kasus ini memang butuh adanya komitmen dari negara atau komitmen dari presiden untuk bisa mengatasinya karena itu tadi saksi sudah tidak ada, kemudian bukti-bukti juga sudah sangat lemah dan sebagainya. Jadi itu yang disampaikan oleh Komnas HAM sehingga Komnas HAM pun sendiri juga sudah menyatakan bahwa ini sangat berat kalau itu mau didorong melalui mekanisme KUHP. Sedangkan KUHP itu terbatas untuk kejahatan yang terjadi pada saat biasa kan gitu. Bahkan KUHP pun juga ada masa daluarsanya yaitu 12 tahun 13 tahun untuk beberapa tindak pidana yang terjadi di KUHP. Jadi ini sangat lampau dan akhirnya akan sangat sulit untuk kita untuk bisa memproses kasus-kasus pelanggaran berat ini. Kemudian sama halnya dengan KUHP, proses penyelidikan dan penyidikannya yang pertama ya pasti ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu dilakukan tanpa ada prosedur justisia. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau di kepolisian pun juga sama, kalau dalam rangka penyelidikan itu tidak prosesisia. Jadi orang memanggil, kemudian memeriksa itu ya atas kehendak dari masing-masing pihak. Jadi tidak perlu ada namanya
penangkapan dan sebagainya. Baru kalau sudah dinyatakan itu dalam tahap penyidikan atau bukti permulaan sudah cukup berdasarkan pasal 11 Undang-Undang 26, maka sesuai dengan pasal 108 KUHP di situ bisa dilakukan penangkapan, ya. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum bisa melakukan penangkapan terhadap para terduga pelaku atau para tersangka yang memang terjadi dalam proses pelanggaran HAM berat ini. Jadi hampir sama ya sebenarnya kalau teman-teman pelajari dalam KUHP dan Undang-Undang Pengadilan HAM hampir sama berkaitan dengan proses penangkapan dan sebagainya. Yaitu misalnya harus memberikan surat tugas, membacakan kepada tersangka, ada surat perintahnya, jelas uraian perkaranya, pelanggarannya pun juga jelas. Kemudian surat penangkapan itu harus ditembuskan pada keluarganya setelah penangkapan dilakukan. Bahkan kalau dalam hal tertangkap tangan bisa dilakukan tanpa surat perintah, tapi memang harus ada barang bukti yang kuat ya, yang memang disampaikan kepada penyidik. Jadi hampir sama sih dengan apa yang diatur dalam KUHP yang berkaitan dengan perkara pelanggaran berat ini. Bahkan penahanannya juga sama, penahanan perkaranya juga sama. Ketika terjadi pelanggaran berat, jaksa penuntut umum atau jaksa agung sebagai penyidik juga berwenang untuk melakukan penahanan, ya. Ataupun ketika sudah dilimpahkan kepada pengadilan, maka hakim juga berwenang untuk melakukan penahanan. Bisa penahanan yang memang terjadi dalam tahap penyidikan ataupun dalam tahap persidangan. Sama ya, harus dengan surat perintah yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau dengan penetapan oleh hakim pengadilan HAM. Ini tahap-tahapannya sama ya, hampir sama dengan KUHP, makanya saya katakan itu sama dengan KUHP. Ada penyidikan, ada penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Ini tahapan-tahapannya. Cuman bedanya penyelidikan ini ada Komnas HAM. Penyidikan kejaksaan, berhubungan kejaksaan, persidangan ya kejaksaan dengan hakim. Hakimnya beda ya, hakimnya adalah hakim ad hoc pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM itu yang umum itu ada di beberapa wilayah pengadilan di pengadilan negeri. Misalnya di Surabaya itu ada pengadilan HAM, tapi dia sifatnya umum, bukan pengadilan HAM ad hoc. Dan hakim-hakimnya pun juga ada beberapa hakim yang itu bersifat ad hoc. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan mengenai mekanisme ini, hampir sama ya dengan mungkin teman-teman pasti sudah menerima hukum acara pidana dulu kemarin ya, mungkin ada Pak BW dan sebagainya. Ini penyelidikannya, memang bedanya adalah penyelidikan itu adalah kewenangan dari Komnas HAM. Tapi kalau pidana biasa itu penyelidikan itu kewenangan dari kepolisian. Kewenangan Komnas HAM yang diselidiki apa? Hanya dua ya peristiwanya, kejahatannya, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dapat dibentuk tim ad hoc, misalnya, dan tim ad hoc ini adalah bisa dibentuk. Jadi Komnas HAM bisa membentuk tim ad hoc. Saya salah satu beberapa kali diundang untuk menghadiri gelar perkara beberapa kasus ya, yang dinyatakan lengkap itu sebenarnya kasus terkait dengan penculikan aktivis 98 ya. Itu sudah lengkap semua dan sudah lengkap semua konstruksi pasalnya dan sebagainya. Jadi Komnas HAM ini bisa bentuk tim ad hoc yang memang bisa terdiri dari anggota Komnas HAM sendiri dan pada unsur masyarakat itu sendiri. Sama ketika pada saat melakukan penyelidikan dia harus memberitahukan kepada penyidik yaitu Kejaksaan Agung. Ketika terjadi bukti permulaan yang cukup, maka penyelidik itu bisa memberikan kesimpulan kepada penyidik. Cuman sayangnya memang 9 kasus yang sudah dinyatakan lengkap dan dinyatakan ada unsur pelanggaran HAM berat, itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk menggelar sidang pengadilan HAM. Itu sampai sekarang belum dilakukan. Kemudian penyidikan jelas, penyidikan dalam konteks pengadilan HAM adalah kewenangan Jaksa Agung. Jadi bisa juga sama, Jaksa Agung bisa membentuk tim ad hoc, misalnya
timnya terdiri dari unsur jaksa dan unsur masyarakat, atau bahkan unsur dari pemerintah sendiri. Karena dapat ini bisa dimaksudkan dalam hal memang terjadi kebutuhan, memang butuhnya itu menurut tim ya dibentuk tim, kalau tidak ya tidak perlu. Unsur masyarakat itu bisa dari organisasi politik, ormas, LSM, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya seperti perguruan tinggi, akademisi, dan sebagainya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM berat itu hanya dilakukan dalam jangka waktu 90 hari. Jadi 90 hari, tapi bisa diperpanjang 90 hari dan 60 hari. Jadi sangat-sangat singkat sebenarnya proses penyidikan. Cuman penyelidikannya tidak ada batas waktunya. Makanya sampai sekarang penyelidikan juga masih berlangsung dan Kejaksaan Agung masih belum berani menyimpulkan dan belum berani meneruskan itu dalam ranah penyidikan. Karena dia harus diselesaikan dalam waktu 90 tambah 90 tambah 60. Jadi ya sekitar 3 bulan, 6 bulan ya sekitar ya maksimal setahun lah itu harus selesai. Tapi saya rasa ini sebenarnya juga cukup karena penyidikan itu kadang kan sudah selesai ya semua saksinya dan tinggal memproses saja. Penuntutan itu sama dilakukan oleh Jaksa Agung dari tim penyidik dan tim penuntut umum itu dilakukan oleh institusi yang sama yaitu Jaksa Agung. Bisa juga melakukan pengangkatan JPU ad hoc juga sama sementara dan di situ juga sama diatur mengenai jangka waktu penuntutan yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Komnas HAM itu bisa meminta keterangan secara tertulis mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan dari proses kasus. Tapi sampai sekarang pun juga sama dari 9 berkas itu belum ada sampai ke dalam tahap penuntutan. Nah, pengadilan disebutkan di situ ada dilakukan oleh pengadilan HAM, baik pengadilan HAM biasa ataupun pengadilan HAM ad hoc. Majelis hakimnya di situ berjumlah 5 orang ya. Jadi kalau pengadilan biasa itu kan 3 orang majelisnya, tapi kalau di pengadilan HAM majelisnya berjumlah 5 orang. Terdiri atas 2 orang dari pengadilan yang bersangkutan dari hakim karir. Dan 3 orang itu berjumlah dari hakim ad hoc. Kalau di PHI itu kan 1 hakim karir, 2 hakim ad hoc. Kalau di pengadilan HAM, 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc. Pemeriksaan pengadilan hingga putusan itu juga ada batas waktunya. Dalam hal banding dan kasasi juga ada batas waktunya. Jadi ini sudah ditentukan oleh undang-undang batas waktu adanya pengadilan HAM yang terjadi. Nah, itu tadi pengadilan HAM biasa, sekarang pengadilan HAM ad hoc. Kalau pengadilan HAM ad hoc tadi dibentuk berdasarkan usul dari DPR ya, yang mana hanya dibentuk sementara untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu ya. Jadi pengadilan masa lalu yang dibentuk atas usul DPR dengan Kepres yang memang dia berada di lingkungan peradilan umum. Jadi memang dia sementara saja, karena hanya bertugas untuk mengadili perkara yang bersifat sementara yang itu terjadi di masa lampau. Ini gambaran singkatnya kalau kita bicara mekanisme pembentukannya, ada penyelidikan, ada Komnas HAM, penyidikan Kejaksaan Agung, penuntutan, baru pengadilan HAM ad hoc misalnya. Jadi mulai dari penyelidikan pun juga sudah ditentukan oleh DPR. Jadi di sini ada usul dari DPR yang dilakukan sehingga di situ muncullah Kepres untuk menyatakan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dari kasus pelanggaran HAM berat. Jadi prosesnya ini untuk agar bisa kita gelar pengadilan HAM ad hoc. Ini ketentuan pidananya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Untuk kejahatan genosida itu pidana penjaranya paling lama adalah seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun, atau 25 tahun sampai seumur hidup. Dan paling singkat itu selama 10 tahun.
Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berat sebenarnya. Tidak ada ketentuan pasal pidana kita yang minimal 10 tahun. Jadi hal ini sama ya dengan kejahatan kemanusiaan, hampir sama ketentuan pidananya. Jadi kalau sudah orang diadili di pengadilan HAM itu minimal dia dihukum 10 tahun. Kalau di pidana lain mungkin korupsi, pidana narkotika itu 4 tahun. Lalu LP ini paling singkat adalah 10 tahun karena kejahatannya dilakukan secara serius atau the most serious crime. Nah, kejahatan kemanusiaan, jadi yang tadi genosida, untuk yang kejahatan kemanusiaan itu paling singkat 5 tahun dan paling lama adalah 15 tahun. Jadi kalau yang tadi genosida itu adalah 10 tahun, kalau yang kejahatan kemanusiaan adalah 5 tahun. Salah satu perbuatan-perbuatannya yaitu tadi perkosaan, perbudakan, pelacuran, kemudian pemaksaan kehamilan dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk semuanya itu dilakukan, ada beberapa pengecualian yang itu memang bentuknya seperti ini. Di sini diatur paling lama 20 tahun dan paling singkat adalah 10 tahun. Jadi ada beberapa tindakan pidana, tindakan kejahatan yang diatur di situ yang berbeda ininya, berbeda pasalnya. Kalau yang tadi genosida itu ada beberapa hal itu misalnya pembunuhan, pemusnahan, pengusiran itu dia sama dengan kejahatan genosida, tapi kalau yang di sini selain itu dia 5 tahun. Tapi kalau untuk yang ini perkosaan, perbudakan, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan itu diancam sama dengan genosida tadi, yaitu paling lama 20 tahun dan paling rendah adalah 10 tahun. Jadi ada beberapa tindak-tindak pidana yang diatur di situ yang berbeda pasal dan hukumannya. Dan terakhir mungkin kita akan diskusi apa sih kelemahan di pengadilan HAM di Indonesia. Jadi dari sekian banyak yang saya katakan tadi, saya beberapa mencatat kelemahan-kelemahan yang ini yang memang terjadi secara prinsip sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu belum pernah bisa diadili secara serius. Yang pertama memang dari segi desain saya katakan tadi bahwa desain dari pengadilan HAM ad hoc secara jurisdiksi itu memang dia mendasarkannya pada ICC atau Statuta Roma. Tetapi di situ dia tidak mencakup kejahatan perang ataupun kejahatan agresi. Jadi masih belum diatur mengenai dua kejahatan tersebut. Itu yang pertama dari segi jurisdiksinya. Jadi memang masih belum lengkap diadopsi oleh Indonesia. Yang kedua, secara hukum acaranya, seperti saya katakan tadi, dia masih bergantung pada KUHAP. Padahal KUHAP itu dia mengadili kejahatan yang memang dia bersifat umum. Sedangkan Undang-Undang HAM itu adalah kejahatan yang bersifat luar biasa. Maka harus ada langkah-langkah penyidikan atau penuntutan yang bersifat khusus. Kayak misalnya mungkin kalau teman-teman tahu Undang-Undang Terorisme atau Perpu Terorisme itu hukum acaranya berbeda dengan KUHAP. Di situ bahkan polisi atau Densus 88 itu bisa langsung melakukan penangkapan, bisa langsung melakukan penggeledahan meskipun tanpa adanya surat, meskipun di situ tidak terjadi tindak pidana. Makanya itu yang menjadi kontroversi dalam hal pembahasan di Undang-Undang Terorisme. Tapi harusnya pengadilan HAM ini sama memerlukan seperti itu karena terorisme, korupsi, kemudian pengadilan pelanggaran HAM itu adalah kejahatan yang luar biasa, harusnya ditetapkan secara khusus juga, tidak masuk pada KUHAP yang itu bersifat umum sehingga kewenangan penyelidik, penyidik atau penuntut umum itu hanya bersifat umum saja, jadi tidak bisa itu mengcover kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa. Maka itu yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Kemudian selanjutnya yang menjadi kelemahan dalam pengadilan hak asasi manusia itu adalah tidak ada kewenangan penyelidik atau kewenangan dari Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan paksa. Seperti saya katakan tadi, Komnas HAM itu banyak sekali tidak bisa memanggil, terutama ini ya, mungkin kalau teman-teman tahu, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu pasti melibatkan jenderal-jenderal ya, mungkin beberapa
jenderal yang mungkin pernah kita tahu beberapa terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat, itu sampai sekarang belum pernah dipanggil dan tidak bisa dipanggil karena kewenangan Komnas HAM itu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Seperti di kepolisian ada pro justisia, jadi di situ tidak ada kewenangan itu, sehingga ya akhirnya agak susah untuk kita bisa memaksa para saksi atau para pelaku untuk diperiksa dalam rangka penyelidikan. Padahal penyelidikan itu sangat penting untuk bisa menemukan unsur pelanggaran HAM beratnya. Yang kedua adalah tidak ada penetapan batas waktu bagi penyidik untuk memulai penyidikan. Jadi misalnya gini, ketika sudah terjadi penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian sudah diserahkan tuh berkasnya ke penuntut umum atau Kejaksaan Agung, tapi di situ tidak ada kepastian hukum. Kapan mulainya penyidik atau kapan mulainya Kejaksaan Agung itu untuk mulai melakukan penyidikan? Itu tidak ada diatur di Undang-Undang Pengadilan HAM, sehingga sampai sekarang berkas itu bolak-balik antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kejaksaan Agung. Mungkin kalau teman-teman salah satu tracking di situ mungkin berkasnya kurang lengkap, itu bukan terjadinya di situ. Jadi banyak sekali ketidakpastian hukum yang terjadi pada saat penyelidikan ke penyidikan, karena tidak ada batas waktu untuk menaikkan ini dalam status penyidikan. Dan kedua, dan yang selanjutnya, tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian kasus yang itu memang terjadi perbedaan prinsip antara penyelidik dengan penyidik. Mungkin kalau kita bicara tindak pidana umum, itu kan penyelidik dan penyidiknya sama ya, kepolisian. Dan pasti berada dalam institusi yang sama. Ini kan yang terjadi dalam kasus pelanggaran berat kan berbeda. Penyelidiknya Komnas HAM, penyidiknya Kejaksaan Agung. Nah, kalau ini tidak memiliki satu pemahaman yang sama, ya ini tidak bisa kan. Tapi kalau dalam satu institusi, misalnya kepolisian itu sebagai penyidik, penyelidik, dan juga penyidik, maka di situ peran misalnya ini institusi tersebut pasti satu pemahaman. Dalam perkara korupsi, misalnya KPK, di situ penyelidiknya juga dari KPK, penyidiknya juga dari KPK, maka terjadi pemahaman yang sama. Nah, di sini kan berbeda. Dua institusi yang berbeda, dua lembaga yang berbeda, tapi memiliki kewenangan yang saling berkaitan, penyelidik dan penyidik. Jadi tidak ada kesepahaman yang terjadi untuk yang menyatakan bahwa Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung itu melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dalam kasus pelanggaran HAM berat itu tidak pernah ada hal yang memang kesepahaman intinya. Dan tidak ada ketentuan tentang tata cara pengusulan dan pembentukan pengadilan HAM. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak ada SOP secara khusus yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan HAM. Jadi DPR itu ya hanya atas usul DPR saja, tidak ada SOP yang mengatur secara tersendiri untuk bisa mengatur mengenai pembentukan pengadilan HAM itu. Nah, ya, sampai sekarang pun ya itu sesuai dengan political will dari DPR RI untuk bisa menggelar pengadilan HAM ad hoc ataupun tidak. Jadi tidak ada tentang tata caranya untuk melakukan pembentukan dan pengusulan dari pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu sendiri. Jadi ini salah satu yang menjadi permasalahan dan problem kenapa kok pengadilan HAM itu dan pengadilan HAM ad hoc itu sampai sekarang agak susah dibentuk oleh pemerintah kita untuk mengadili para pelanggar HAM berat masa lalu.